yang inspiratif ini Rahma ya. Ada mengharumkan nama bangsa di ajang internasional tanpa terkecuali juga ini buat penderita HIV/AIDS. Iya betul sekali Aris, dengan segala keterbatasan kondisinya, ternyata mereka juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Iya, dan salah satunya nih ada komunitas dari Rumah Cemara yang berhasil membawa harum nama Indonesia dan menduduki posisi ke-6 dunia dari 72 negara yang meramaikan ajang kejuaraan futsal tingkat dunia. Nah, bagaimana perjuangan mereka? Berikut liputannya sekaligus menutup Net 5 kali ini. Saya Rahma Hayuning dia. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan tetap menjadi inspirasi. Sore itu, anak-anak muda bermain futsal di salah satu lapangan khusus futsal di Bandung, Jawa Barat. Para pemain mengocek bola, berlari dan menendang bola dengan penuh semangat. Kegiatan ini rutin mereka lakukan di setiap minggunya. Salah satu pemainnya adalah Derajat Ginanjar Kusmayadi atau akrab disapa Ginan. Tak ada yang menyangka pemuda 33 tahun ini jadi pemain terbaik di ajang Homeless Cup di Paris, Prancis tahun 2011 silam. Ginan bersama pemain lainnya tergabung dalam tim futsal Rumah Cemara. Timnya berhasil membawa harum nama Indonesia dan menduduki posisi ke-6 dunia dari 72 negara yang meramaikan ajang internasional ini. Namun yang lebih spesial bukan hanya itu. Bagi Ginan dan tim sepak bolanya, ajang ini menjadi jawaban keraguan atas keberadaan mereka selama ini. Bahwa penderita HIV/AIDS seperti mereka bisa menunjukkan prestasinya. Seperti halnya atlet Indonesia lainnya. Kalau stigma di masyarakat ya masih ada lah, tapi ya nggak sekencang dulu karena diseminasi informasi yang bagus, sumber informasi juga banyak yang mudah diakses, dan sedikit demi sedikit ya masyarakat sekarang lebih memahami lah bagaimana HIV/AIDS itu harus disikapi. Ginan adalah sosok pemuda yang divonis mengidap virus HIV. Penularan virus melalui jarum suntik membuatnya menderita. Sejak saat itu, ia terus berjuang agar kehidupan pribadinya tidak terpuruk. Seringkali ia berobat dari Jakarta hingga Malaysia. Ia pantang menyerah dan ingin berubah. Ia mengajak semua penderita untuk bangkit dari keterpurukan. Sejak 2003 silam, ia bersama kawannya sesama penderita HIV/AIDS dan pengguna narkotik berinisiatif membentuk Rumah Cemara. Sebagai rumah bersama untuk saling berbagi dan melakukan berbagai kegiatan positif. Termasuk konsultasi dan pendampingan terhadap pasien di Bandung. Ginan yakin melawan virus yang menyerang kekebalan tubuh ini tak hanya sekedar minum obat. Namun motivasi dan kegiatan positif akan memberikan dampak psikologis yang sehat terhadap pasien. Dirinya percaya virus ini tidak akan berkembang dan melemahkan tubuh si penderita jika mental pasien dalam kondisi sehat. Menjadi HIV positif bukan akhir dari segalanya, bukan berarti besok mau kiamat. Ya mati mah semua orang juga mati. Adalah bagaimana kita mengisi setiap lembaran hidup kita dengan sesuatu yang tentunya bermakna dan bermanfaat buat diri kita lah. Penderita HIV/AIDS dan pecandu narkoba di Indonesia terus meningkat. Di tahun 2012 saja, penderita HIV mencapai 21.000 orang. Sedangkan penderita AIDS mencapai 5.000 orang. Virus ini menular dengan berbagai cara, baik melalui hubungan seks bebas maupun transfusi alat suntik. HIV di Jawa Barat memang sudah masuk di 5 besar nasional setelah Papua, Jawa Timur, DKI, Jawa Barat keempat, dan kemudian Bali. Setelah 3 tahun terakhir ini kami lihat justru lebih banyak penularan terjadi pada heteroseksual. Ginan bersama Rumah Cemara terus berkampanye dan mengubah stigma negatif dengan melakukan berbagai kegiatan positif dan berprestasi. Salah
satunya melalui kegiatan sepak bola, kesenian, lari bersama, hingga pemeriksaan kesehatan secara gratis. Upaya ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS. Nilai-nilai awal ketika Rumah Cemara berdiri itu, tujuan utamanya adalah kami memberikan kesempatan kepada pecandu untuk supaya mereka tidak harus meninggal dari kecanduan dari narkoba, yaitu memberikan layanan rehabilitasi yang berbasis komunitas, di mana orang-orang yang membantunya adalah sesama pecandu lainnya yang sudah melalui proses pemulihan. Kini Rumah Cemara terus dibanjiri ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Semakin banyak penderita ODA di Jawa Barat, kerap kali membuat Rumah Cemara kewalahan melakukan pendampingan. Karena itulah Rumah Cemara bertindak cepat. Melalui pemberdayaan kader, mereka melatih sejumlah komunitas dan meningkatkan skill para ODA untuk jadi ujung tombak pendampingan terhadap ODA lainnya di berbagai kota. Rumah Cemara juga tak henti memberikan advokasi kepada penderita walau banyak peraturan menghalang. Advokasi yang paling sulit adalah ketika kita harus meyakinkan bahwa kecanduan ini adalah sebuah penyakit dan orang-orang yang kecanduan itu sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam penjara, namun dimasukkan ke dalam rehabilitasi sosial ataupun rehabilitasi medis yang ada. Upaya perjuangan selama 10 tahun ini berbuah hasil. Segudang prestasi telah tersemat pada Rumah Cemara. Dan sepak bola menjadi media kampanye efektif untuk menyebarkan berbagai isu positif dan ajang bukti prestasi penderita HIV/AIDS. Dalam keterbatasan, Rumah Cemara punya tekad terus melakukan advokasi dan kampanye mengenai HIV/AIDS tanpa lelah dan tak lekang oleh waktu. Ini adalah sebuah mimpi karena siapa yang sangka orang dengan HIV/AIDS, mantan pengguna nafsa, dan orang-orang terpinggirkan yang sehari-harinya dipandang sebelah mata bisa dengan gagahnya berdiri di atas lapangan, memegang dada mereka dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.